Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Papua menyelenggarakan rapat kerja provinsi pertama tahun 2025 di salah satu hotel di kota Jayapura pada hari Sabtu 26 Juli 2025. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pimpinan lembaga, antara lain perwakilan dari Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua, Ketua PHDI Provinsi Papua, pimpinan organisasi perempuan lintas agama, para ketua WHDI Kabupaten Kota se-Provinsi Papua. Hadir juga penasehat WHDI dan para narasumber dari berbagai instansi. Ketua Panitia Made Heri Yuliani dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 34 peserta dari pengurus provinsi dan perwakilan 5 kabupaten kota, meskipun 2 kabupaten tidak dapat hadir karena berhalangan. Peserta yang pertama seluruh pengurus WHDI Provinsi Papua, yang kedua yang berjumlah 28 orang, yang kedua utusan pengurus WHDI Kabupaten Kota yang terdiri dari ketua dan sekretaris, di mana kita Provinsi Papua membawahi ada 5 di bawah kita, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Biak, dan Kabupaten Sembi. Namun mengingat keterbatasan dana, 2 kabupaten tidak mengikuti kegiatan ini. Jadi peserta seluruhnya berjumlah 34 orang. Maksud dan tujuan yaitu yang pertama menyampaikan seperti tadi, menyampaikan hasil Munas 5 Rakernas WHDI, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi yang pada saat ini akan diisi materi dari pemberdayaan perempuan, yang menyampaikan kebijakan program kerja pemberdayaan perempuan yang selanjutnya, yang kedua yaitu dari BDDN, Badan Dharma Dana Nasional Hindu dan Anti Korupsi. Dalam sambutannya yang penuh semangat, Ketua WHDI Provinsi Papua Niketut Kabeningsi menyampaikan bahwa rapat kerja ini merupakan wadah strategis untuk mengevaluasi dan menyusun langkah-langkah konkret pemberdayaan perempuan Hindu ke depan. Pertama-tama, izinkanlah saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja WHDI Provinsi Papua dengan tema peningkatan peran WHDI dalam rangka menyongsong terwujudnya generasi emas di 2045. Tema ini sangatlah relevan dengan visi dan misi WHDI Provinsi Papua untuk mewujudkan wanita Hindu yang cerdas, mandiri, berdaya, dan meningkatkan peran dan kontribusi wanita dalam pembangunan bangsa. Kami percaya bahwa wanita memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang tangguh, cerdas, dan berakhlak mulia. Melalui rapat kerja ini, kami akan membahas strategi dan program-program yang dapat meningkatkan peran WHDI dalam mendukung terwujudnya generasi emas 2045. Kami juga akan memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas program-program yang WHDI dalam mendukung pembangunan di Provinsi Papua. Rapat kerja dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam masa bakti 5 tahun dengan tujuan menyampaikan hasil Munas WHDI atau Rakernas WHDI, mengevaluasi program kerja yang sudah berjalan, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, serta merumuskan usulan provinsi untuk disampaikan pada saat Munas atau Rakernas WHDI. Melalui rapat kerja WHDI Provinsi Papua akan dapat meningkatkan dan memperkuat kerjasama dan sinergi antara anggota WHDI, meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota WHDI dalam menjalankan program dan kegiatan, menjadi forum untuk pengambilan keputusan yang efektif dan strategis melalui evaluasi program dan kegiatan. Sementara itu, Kepala Kemenak Papua Pendeta Klementaran dalam sambutannya mengapresiasi peran perempuan Hindu dalam pembangunan keluarga dan moral generasi muda. Walau generasi itu tangguh, tapi kalau tidak cerdas akan hancur. Walau dia tangguh, cerdas, tapi tidak berakhlak mulia, juga akan hancur dalam perkembangannya. Maka
Pada kesempatan ini saya mengutip sebuah perkataan dari satu tokoh pendidikan di tanah Papua yang cukup terkenal, yaitu Pendeta Romaini, yang pernah mengatakan, "Celakalah suatu kaum yang ingin maju, tapi tidak mengikutsertakan perempuan di dalamnya." Pernyataan ini menunjukkan bahwa para pemuka agama atau tokoh Papua sejak dulu telah menyadari pentingnya peran perempuan dalam kemajuan suatu kaum. Dalam hal ini kini dapat kita saksikan dan nikmati bersama maka peranan perempuan bukan sekedar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai pencipta yang mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebenarnya Bapak-Bapak tidak terlalu harus tepuk dada kalau tidak ada ibu yang luar biasa. Hari ini Bapak-Bapak berdiri tegak itu karena ada ibu yang luar biasa. Karena itu maka mesti kita beri kesempatan kepada perempuan. Mengapa? Karena perempuan juga telah tampil menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan keluarga. Raker Prof ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, ditandai dengan pemukulan tifa dan penyemataan tanda peserta. Rapat kerja 1 WHDI Provinsi Papua hari ini 26 Juli. Saya nyatakan tugas secara resmi ditandai dengan penyemataan tifa dari sebelah kanan saya. Dalam kegiatan ini, peserta juga mendapatkan materi dari sejumlah narasumber yang hadir. Berapa perempuan di pasar AB yang hari ini berjualan? Saya mau dapat data itu di mana? Saya minta pemerintah kota juga tidak ada. Dan bagaimana kita bisa menolong mereka, perempuan-perempuan yang hari ini dia harus mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak-anak. Bagaimana dia memperbaiki isi dalam keluarganya, bagaimana dia punya banyak PR yang anak-anak kuliah, ada yang anaknya pilot, ada yang dia cuma di pasar tapi tanya anak-anaknya ada di luar negeri, ada mama-mama yang biasa jualan pisang di ruko, iya itu anak-anaknya polisi. Misalnya kalau ada yang ibu-ibu yang punya usaha kecil, yang kecil menengah ke bawah ya, jangan yang ke atas yang sudah modalnya tinggi, yang ke bawah ini yang bentuk perlu kita bantu pengembangan usahanya. Misalnya bagaimana itu bisa diajukan ke PTDF kalau ini ibu pengembangan usaha, misalnya buka di Arso atau cuma di Peron, di Jenetrang misalnya di Kabupaten Jepang. Silakan didata ya, nanti kita prioritaskan mana yang harus kita bantu. Kemudian jujur, disiplin, tanggung jawab, semua tahu nih jujur itu apa, disiplin itu apa, tanggung jawab apa ya. Kemudian etos kerja, orang Bali terkenal dengan etos kerja yang tinggi kan.
ibu-ibunya atas kerjanya luar biasa, sibuk kayak ini ibu, kayak ini ibu, sibuk kerja ini di sana sini, itu atas kerja kita tinggi. Kalau di Bali kita lihat, biarpun perempuan bisa kerja di jalan, membantu proyek jalan. Mengadakan sarjana tentang etika dan tata cara membuat upacara Banten, etika pelaksanaan upacara yaknya. Itu pasti ya, apalagi kita akan selalu bergelut di situ. Rainan pasti melakukan upacara Banten. Bekerjasama dengan bidang kebudayaan, melibatkan generasi muda sebagai penerus bangsa. Jadi kita buat program ini, siapa objeknya yang harus kita kita buat. Mungkin anak-anak Basrama atau pemuda yang bisa diajar. Apa yang sudah diputuskan di rapat kerja ini hendaknya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama melaksanakan program yang sudah kita buat, sehingga akan menjadi acuan untuk ibu-ibu di kabupaten kota melaksanakan kegiatannya di tahun 2025-2026. Untuk itu dalam rapat kerja ini kami membahas menyampaikan hasil Munas WHDI yang kelima tahun 2022. Di samping itu kami mengevaluasi program kerja yang sudah berjalan dan merencanakan program kerja 1 tahun ke depan untuk dilaksanakan oleh provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Harapan kami sebagai ketua, apa yang sudah diputuskan di dalam rapat kerja ini hendaknya bisa dilaksanakan dan dilakukan di kabupaten kota untuk mewujudkan nawacita presiden dan astagfirullahaladzim kementerian yang sudah dicanangkan, sehingga WHDI sebagai mitra daripada organisasi lain untuk bisa bersinergi dan bisa mewujudkan generasi emas di tahun 2045 menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, tentunya yang hebat. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Ibu Ketua. Juga menambahkan bahwa pada saat kegiatan ini juga kita menambahkan materi-materi yang berhubungan dengan wanita ini, yaitu ada materi dari pemberdayaan perempuan dan juga dari BPJS tentang dana kuliah dan anti korupsi dan meningkatkan produktivitas. WHDI tolak korupsi, berani, kompeten, hebat. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.